Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang maha besar, berkenan tinggal bersama kami. Dan Engkau mengubahkan kami, Engkau mentransformasi kami. Firman-Mu mengatakan kami adalah bait Allah yang hidup, yang kudus, yang boleh berkenan kepada Tuhan. Kami rindu Bapa, pagi ini firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Berkati kami, kuduskan kami di momen waktu yang sangat berharga ini. Kami boleh konsentrasi dan Tuhan jamah hati dan pikiran kami melalui firman-Mu. Pakai hamba yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjelaskan firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya persilakan saudara boleh melihat kanan, kiri, depan, belakang. Kita bersyukur sekali hari ini suasana ibadah kita begitu indah. Ya, seluruh kuota kursi yang tersedia untuk saat ini penuh ya, dan kita doakan ya kalau Tuhan izinkan dan kondisi di Indonesia semakin membaik. Ya, mungkin minggu-minggu ke depan gereja akan menambah jumlah kuota tempat duduk. Dan kita juga doakan hari demi hari Tuhan makin memberikan jemaat hati yang antusias, hati yang lebih berani dan lebih siap untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saya sangat percaya sekali pengalaman ibadah hari ini. Beberapa jemaat mengatakan sejak pandemi ini adalah pertama kali kembali datang di gereja Tuhan beribadah. Ini pasti menjadi satu pengalaman yang sangat indah. Saudara boleh menikmati hadirat Tuhan. Musuh berdoa Tuhan boleh menjaga, memberkati kita. Dan kebaktian hari ini juga menjadi persembahan yang indah yang menyenangkan hati Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah tumbuh sebagai bait Allah yang kudus. Kita akan melanjutkan eksposisi dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 22. Saya akan membacakan 6 ayat dari perikop ini. Alkitab mengatakan, Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 2 ayat terakhir mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. So sekalian, saya akan mulai dengan fokus di 2 ayat terakhir ini. Ya, di dalam Dia kamu dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. So sekalian, kalau saudara berkunjung ke rumah orang, ya entah itu teman Anda, sahabat, atau anggota keluarga yang lain, maka dari desain rumah orang itu, kita bisa melihat karakter dan minat atau hobi dari pemilik rumah itu, betul? Saudara sekalian, kalau rumahnya kayak gini, ini orang apa? Hobi apa? Hobi musik, ya, ada gitar, ada piano, ada organ, keyboard, ada komputer ya untuk mengedit musik. Wah, ini pasti pemain musik yang levelnya cukup canggih begitu. Tapi coba kalau saudara lihat rumah kayak gini, ya ini orang hobinya nge-gym, ya, wah penuh dengan peralatan olahraga. Tapi coba kalau saudara ke rumah dan di depan rumahnya ada rumah kecil seperti ini, wah ini pasti dog lover, pencinta anjing. Ya, saya ketemu ada satu plakat saudara sekalian, tulisnya begini, a house, sebuah rumah bukanlah sebuah home without a shih tzu. Ya, bahkan ketika si tuan rumah menyambut tamunya, ya, keset di depan yang bagian welcoming, dia tulis begini, hope you like dogs. Mudah-mudahan kamu suka anjing. Kalau kamu ke rumah saya, ya ini loh banyak anjing di rumah nih. Ya, kalau orang yang nggak suka anjing, ya perlu siap-siap karena rumah ini penuh dengan anjing karena ini adalah dog lovers. Sebuah rumah menggambarkan karakter dan minat
passion dari penghuninya. Saudara sekalian pasti tahu gedung ini. Musa mau tanya sama Kevin. Kevin masih ingat ini gereja di mana? Ingat Kevin? Pucat tahu. Oke, tanya Bro Herman deh. Bro Herman ingat nggak Bro? Pak Tasri tahu? Ini adalah gereja Myungsung di Seoul, Korea. Kalian pernah berkunjung ke situ. Saya ingat ketika pendeta Su Sung Ming membawa rombongan kita ke sana. Dan ketika melihat arsitektur gereja ini, Musa sempat tanya kepada pendeta Su Sung Ming, ya hari ini dia sudah almarhum bersama Tuhan. Waktu itu dia begitu semangat, dia begitu exciting menjelaskan segala sesuatu. Dan saya bertanya, Pak Su, umumnya gereja-gereja di Korea itu menaranya satu. Kenapa Myungsung ada Twin Tower, 2 menara? Pak Su bilang, ini orang jarang tanya begini, tapi bagus kamu tanya, saya mau jelaskan. Ya, Myungsung ya punya 2 menara, melambangkan 2 tangan yang terangkat berdoa kepada Tuhan. Dan arsitektur gereja ini mencerminkan ya semangat doa kita yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat gereja Myungsung ya rajin doa pagi. Ya dari shift jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi, ya kadang jam 8 pagi juga ada. Ya itu adalah satu kehidupan mereka setiap hari. Dan luar biasa Tuhan memberkati. Nah, kalau gereja yang ini teman-teman pasti tahu kan? Ya. Pak Juan tahu gereja mana, Pak? Tahu ya. Oke, GKI BSD. Ya, 2 hari yang lalu sore-sore Musa keluar ketika lampu jalan sudah menyala dan lampu gereja sudah menyala. Ya, saya ambil foto ya dengan background langit sore hari yang masih agak biru, dan saya bersyukur ya untuk teman-teman panitia pembangunan yang merancang gereja ini. Sebuah salib yang begitu besar, dan pada malam hari ada lampu yang bersinar menerangi. Saya berterima kasih kepada Guru Injil Aldi. Tadi malam dia keluar dan dia foto lagi. Ya di kondisi yang lebih gelap, lebih malam, inilah gambar gereja kita. Dan saya percaya saudara sekalian ini ada sebuah filosofi. Apa artinya? Ya bahwa GKI BSD ingin meninggikan salib Tuhan. Di tengah kegelapan malam, cahaya salib menerangi dan begitu indah di depan gereja kita. So sekalian saya berharap ini bukan hanya sekedar sebuah arsitektur dari gedung fisik gereja ini. Tapi ini menjadi sebuah mind and spirit. Ya sebuah mindset kita, sebuah visi kita, sebuah semangat kita. Sebuah passion yang keluar dari hati kita. Bahwa kita ingin meninggikan salib Tuhan. Dan kita ingin memberitakan terus salib Kristus dimanapun juga. Baik di setiap kebaktian, di mimbar gereja, di kehidupan setiap kita, di kesaksian kita. Orang boleh melihat Kristus yang telah disalibkan, yang berkarya. Dan mereka boleh mengalami keajaiban kasih karunia Tuhan lewat hidup semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. So sekarang kiranya menjadi doa setiap kita kepada Tuhan. Saat ini saya akan mengajak kita jalan-jalan sedikit ke Wittenberg, kota di Jerman, di mana dulu Martin Luther melayani Tuhan. Saudara, ini adalah peta dari kota Wittenberg. Ada 3 lingkaran di situ. Yang pertama adalah Castle Church yang paling kiri, yang di tengah adalah Town Church, dan yang paling kanan adalah rumah dari Martin Luther. Ya, tidak jauh ya karena ini bukan kota yang besar sekali. Castle Church adalah tempat Luther memasang 95 dalil. Ya, 500 tahun lebih yang lalu. Sedangkan Town Church adalah tempat di mana Martin Luther biasanya pelayanan dan khotbah di situ. Ya dia lebih sering ya khotbah di Town Church karena itu gereja di mana dia melayani. Ya kalau dilihat dari sisi darat adalah begini. Ya yang sebelah kiri adalah Castle Church dan yang sebelah kanan itu adalah Town Church di mana Luther berkhotbah. Dari dekat ini adalah foto dari Castle Church. Ya dan lingkaran merah itu adalah pintu ya yang konon katanya di situ Luther memasang 95 dalil ya dari gerakan reformasi. Dan
Dari sisi darat ini adalah Town Church ya, yang lingkaran merah itu. Ya, yang ini di bawah itu adalah tampak dari belakang, ya tempat di mana Luther selalu melayani dan berkhotbah di situ. Tapi saudara sekalian, ada satu hal yang sangat mengagetkan. Dan di minggu ini, 2-3 minggu ini ketika saya self-study, saya menemukan informasi ini. Saya tanya kepada seorang dosen yang pernah kuliah di Jerman. Dan dia tahu segala background yang ada dan dia mengkonfirmasi. So sekalian, ini adalah Town Church. Kalau saudara lihat di bawah dari menara, ya bagian antara warna agak merah dan batu yang agak putih, ya ada sebuah batu hitam kecil ya persis di bawah menara itu. Itu kalau diperbesar saudara sekalian adalah sebuah ukiran batu seperti ini. Sebuah patung yang oleh orang-orang yang memasangnya 200 tahun sebelum Luther melayani. Di gereja itu mereka sebut ukiran ini sebagai patung Judensau. Juden itu artinya Yahudi dan Sau itu babi betina. Adalah sebuah lukisan untuk menista orang Yahudi. Karena ternyata saudara di dalam sejarah orang Jerman, orang Eropa itu begitu rasis dan benci sama Yahudi. Bahkan itu menjadi sebuah ornamen gereja yang dipasang terpampang ya di depan gereja. Dan saudara sangat sedih sekali kalau saudara melihat dengan lebih teliti lagi ukiran ini. Ini adalah seekor babi dan mereka melukiskan ada 2 orang anak orang Yahudi sedang menyusu di susunya si babi itu. Dan di belakang ada seorang rabi yang sedang mengangkat kaki si babi, melihat ke bawahnya si babi mencari sebuah kitab Talmud yang katanya konon ada di pantatnya si babi. Dan mereka memberikan judul lukisan ini Sam Hamporas. Saya percaya tidak banyak orang Kristen yang tahu istilah ini. Karena ini adalah sebuah nama yang jarang dikenal di dalam tradisi Kristen. Tetapi bagi orang Yahudi mereka mengerti sekali. Ketika orang Yahudi ketemu dengan nama Yahweh, selain di bait Allah atau di sinagog, di dalam ibadah formal, mereka baca Yahweh. Di luar mereka nggak berani sebut nama ini. Mereka akan ganti dengan 2 cara yang paling umum, yaitu Adonai atau Hashem. Dan ada 4 cara lagi penyebutan Yahweh yang mereka gunakan, yaitu Sem Hakadosh, nama yang kudus, dan ada 2 cara yang lain, dan satu lagi adalah Sem Hamporas, the ultimate name. So sekalian orang Kristen di zaman itu take it for granted. Mereka menganggap karena nama ini tidak dikenal di dalam tradisi Kristen, maka ini dianggap bau Yahudi. Dan karena bau Yahudi boleh dihina-hina, boleh dipermainkan. So sekalian, padahal kalau kita mengerti, itu adalah sebuah referensi kepada nama Tuhan yang kudus. Dan di dalam 10 hukum Tuhan, Tuhan mengatakan jangan permainkan. Sekali engkau mempermainkan nama Tuhan yang kudus, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. So sekalian, dan sampai di zaman Luther pun tidak pernah protes tentang hal ini. Bahkan beberapa tahun sebelum Luther meninggal, dia menulis sebuah buku yang sangat menghina orang Yahudi dengan memakai ukiran ini sebagai gambar dari cover buku. Dan dengan judul Von Sam Hamporas, tentang Sam Hamporas, isinya adalah menista orang Yahudi. Karena ternyata Luther adalah seorang yang sangat antisemitik dan sangat benci kepada orang Yahudi. Di kemudian hari ketika Hitler melakukan Holocaust, Partai Nazi memakai tulisan-tulisan Luther menjadi pembenaran mereka. Ya, bahwa ada seorang pendeta di Jerman beberapa ratus tahun yang lalu mengatakan hal ini dan mereka melakukan pembantaian kepada orang Yahudi. So sekalian, sebuah sisi gelap yang kita sangat sayangkan dari sebuah gerakan reformasi yang mulia yang Tuhan pakai memulihkan gereja Tuhan. Tapi ternyata saudara sekalian, tokoh-tokoh reformator kita, ya sejarah gereja yang ada, juga ada dark side yang sangat memalukan.
So sekalian, saya sangat sedih sekali ketika saya kuliah, hal ini tidak pernah diinformasikan dan diajarkan. Tetapi hari ini dengan informasi yang terbuka, kita bisa belajar. So sekalian, ketika saya menyampaikan hal ini bukan untuk mengajak kita menista Luther atau gereja di zaman itu. Tapi satu hal, saya ingin jemaat sekalian, khususnya anak-anak muda hari ini, lebih baik engkau mendengar dari gereja sendiri yang mengakui adanya sisi gelap ini, daripada kita syok satu hari kalau ketika kita berdebat dengan orang dan fakta ini dipresentasikan kepada kita nggak bisa menjawab. So sekalian, kita harus mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa setiap orang ada sisi gelap. Tokoh-tokoh Alkitab juga punya kesalahan, punya sisi gelap, tapi Alkitab mencatat dengan jelas. Sejarah gereja, orang-orang yang kita agung-agungkan dan kita sering hormati, mereka juga ada sisi gelap yang ada di hadapan Tuhan. So sekalian, ketika kembali lagi bahwa gereja dan orang Kristen adalah bait Allah yang kudus yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, ini menjadi satu panggilan yang sangat serius. So sekalian, saya berharap hal ini tidak terulang di dalam kehidupan kita pada zaman ini. Kita akan mulai dari ayat pertama yang mundur dikit dari ayat 19. Alkitab mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang kudus dari anggota keluarga Allah. So sekalian, Paulus begitu menghargai akar Yahudi di mana dia berasal. Dan Paulus mengatakan, oleh karena Tuhan Yesus, kita bukan orang asing, kita bukan pendatang. Kata orang asing berasal dari kata xenos dalam bahasa Yunani. Stranger, alien. Ya, orang yang asing, orang yang aneh, orang yang cenderung dimusuhi. Dan kata pendatang dalam bahasa Yunani adalah paroikos. Ya, seorang warga negara asing yang seringkali bahkan tidak punya hak warga negara, bahkan untuk hal-hal yang paling mendasar bagi kehidupan yang normal. Saya bisa memberikan contoh, ya, xenos itu orang asing, orang aneh yang cenderung dimusuhi adalah Hudson Taylor. Ketika dia pergi ke Tiongkok untuk memberitakan Injil Kristus, sebuah buku menulis biografinya dengan judul Into the Heart of Dragon. Ya, seorang misionaris yang pergi ke jantung negara naga, ya, karena Chinese dikenal dengan budaya naga. Dan ketika dia pergi ke Tiongkok, sekalian dengan warna kulit yang putih, dengan rambut yang pirang, orang Tiongkok lihat, kaget, ini kok orang aneh banget, beda banget sama kita. Dan dia dijuluki dengan sebutan Pai Kui, yaitu hantu putih. Ya, tetapi Hudson Taylor dengan hati yang mencintai orang-orang yang dia akan layani, dia kemudian belajar memakai baju dalam budaya Tiongkok di zaman itu. Ya, dan dia belajar speak Mandarin dengan sangat lancar, belajar budaya yang ada, dan dengan itu dia bisa memberitakan Injil. So sekalian, hari ini Hudson Taylor dan seluruh garis keturunannya dicintai dengan luar biasa oleh orang-orang Kristen di Tiongkok. Bahkan orang non-Kristen pun mengakui jasa Hudson Taylor, ya, bagi sejarah Tiongkok. Untuk paroikos, ya, foreigner, warga negara asing, kita bisa melihat satu contoh sekalian, sebuah gambaran yang equal di zaman ini adalah suku Rohingya, orang-orang Rohingya. Dimanapun mereka diusir, di Myanmar diusir, di Pakistan diusir, di Bangladesh diusir. Ya, padahal mereka adalah orang-orang dengan golongan agama tertentu. Dan ketika mereka pergi ke agama-agama yang negara dengan agama yang sama dengan mereka, mereka pun ditolak. Jangan datang ke tempat ini. Mereka diusir dan mereka menjadi pengungsi yang terlunta-lunta, yang tidak punya hak hidup dan hak warga negara yang terjamin. Soalnya itulah yang Alkitab katakan, kita sebagai orang berdosa yang terpisah dari kerajaan Allah, itu kondisi kita. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Tetapi hari ini karena karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kita adalah warga, kawan sewarga dari orang-orang kudus. Sum polites hagios. Kita adalah warga dari kota orang-orang kudus. So sekalian, tadinya kita adalah gelandangan, tapi kita disambut oleh Tuhan di dalam komunitas yang kudus, dan Tuhan menghargai kita. So sekalian, mari kita boleh melihat status ini sebagai panggilan kita. Saya tidak tahu apakah hari ini orang Kristen menyadari
privilege dan statusmu bahwa sebagai anak Allah, engkau adalah warga kota dari orang-orang kudus. Dan hendaknya saudara sekalian hidup kita sepadan dengan status dan panggilan kita. Apakah kita hidup kudus memuliakan Tuhan di dalam panggilan itu? Dan Alkitab juga mengatakan satu istilah lain, kita adalah anggota keluarga Allah. Anggota keluarga dari rumah Allah. The household of God. So sekalian kalau Musa mengatakan, Musa mau berkunjung ke rumahmu, mendoakan kamu ya besok kira-kira 15 menit sampai setengah jam. Wah saudara senang sekali. Wah Musa mau datang ya. Saudara mungkin kasih tahu sama istri, aduh siapin kue, siapin teh, siapin kopi. Ya Musa mau datang berdoa. Tapi coba kalau Musa ngomong, Musa hari ini datang bawa koper. Rumah Musa lagi bocor gentengnya, tukang lagi bekerja. Musa minta numpang, mau nginep 1 minggu di rumah Anda. Saya yakin tidak semua jemaat akan siap welcome. Ayo Musa sini tinggal di rumah saya, ada kamar. Saya bilang, waduh gawat nih Musa kalau datang. Itu semua kebiasaan saya, dosa-dosa favorit saya tiap hari ketahuan sama pendeta. Ya saya akan bilang, aduh maaf Musa gak ada kamar, Musa bukannya gak mau terima gitu ya. Musa tinggal di hotel aja situ atau sewa kos-kosan, jangan di rumah saya. Mengapa? Karena kita menerima orang di rumah itu gak mudah. Betul? Ketika kita menyambut seseorang dan dia tinggal sebagai anggota rumah kita, itu bukan PR yang mudah. So sekalian, tetapi Alkitab mengatakan kita adalah anggota keluarga dari rumah Allah. So sekalian, kalau saudara menghormati ya orang yang saudara sambut, ya saudara akan mempersiapkan kamar itu dengan baik. Ya tapi kalau saudara tidak menghormati, saudara tidak akan lakukan itu. Kita akan lihat lebih jauh nanti. Efesus 2 ayat 20. Alkitab mengatakan kita adalah kawan sewarga orang kudus, kita adalah anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya dasar pondasi iman kita adalah di dalam ajaran para rasul dan para nabi dengan Kristus ya sebagai batu penjuru. Dan di dalam hal inilah kita bersyukur untuk gerakan reformasi yang telah mengembalikan Alkitab ya ke gereja kepada Alkitab, kepada firman Tuhan ya yang berdasarkan ajaran para nabi dan para rasul dan berfokus hanya kepada Tuhan Yesus. So sekalian, dan bagian yang terakhir dari perikop ini yang tadi Musa bahas di depan. Ya panggilan kita supaya kita ya rapi, tersusun dan turut dibangunkan. Terjemahan Inggris di ayat itu adalah fit together. So sekalian, apakah kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari bangunan rumah Tuhan secara universal, dan kita adalah bagian kecil dari kerajaan Allah. Saudara, Rasul Paulus ketika mengajar jemaat mula-mula, dia sangat menghargai akar dari tradisi Yahudinya. Paulus mengakui bahwa orang-orang kudus, ya para nabi, para imam, para raja di perjanjian lama yang takut akan Tuhan, ya mereka adalah bagian dari warga kerajaan Allah yang telah mewariskan ya Taurat dan perjanjian lama kepada gereja Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita mesti menghargai akar kita dari situ. Sebagian orang Kristen termasuk Martin Luther di zamannya, karena pengaruh kondisi zaman yang ada, dia tidak bisa melihat hal ini. Dan dia begitu benci kepada orang Yahudi. Ya, dengan kebencian yang berapi-api dia menulis 2 buku ya yang di dalamnya berisi anjuran ya untuk boleh menganiaya orang Yahudi, membakar rumah mereka, menghanguskan sinagog mereka, dan melarang para rabi mereka untuk mengajar lagi di negara di mana orang Eropa berkuasa. So sekalian, tetapi kita nggak boleh melihat seperti itu. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah. So sekalian, ketika kita sampai di gerakan reformasi, kita diturunkan dari gereja abad pertama sampai pada tahun 1500 waktu itu. Sekalipun gereja di zaman itu naik turun, jatuh bangun, mengalami masa-masa kegelapan. Tapi itu adalah akar dari mana kita berasal. Ya dengan segala kekurangan yang ada. Tapi dari situlah saudara sekalian kita diturunkan dan kita mendapatkan tradisi firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Hari ini saudara sekalian kita ada di dalam konteks kerajaan Allah yang luas.
Ada denominasi yang berbeda dengan kita. Yang mungkin secara detail doktrin mereka berbeda dalam beberapa poin dengan kita. Tetapi kalau mereka mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan Alkitab adalah firman Tuhan. So sekalian, kita tidak bisa sembarangan untuk menista mereka, merendahkan mereka, dan menghina mereka. Mereka adalah bagian dari kerajaan Allah yang sama dengan kita. Kita harus menempatkan diri kita fit together, rapi tersusun, dan turut dibangunkan. Artinya dibangun bersama-sama dengan bagian yang lain menjadi bangunan bait Allah yang kudus. Dan panggilan kita yang kedua adalah kita bertumbuh menjadi the holy temple of God. Menjadi bait Allah yang kudus, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itu berarti sebuah kehormatan yang luar biasa sekali. So ketika Allah mengatakan bahwa Dia mau tinggal di dalam kita, Dia menjadikan kita sebagai baitnya yang kudus. Itu bukan berarti bahwa Tuhan itu gak punya tempat tinggal, terlunta-lunta sampai harus minta-minta tinggal di dalam kita. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, the King of Kings and the Lord of Lords. Kalau Allah yang kudus bersedia tinggal di dalam kita manusia berdosa ini, siapa kita saudara sekalian? Itu semua adalah karena kasih karunia. Itu semua karena adalah roh Allah telah ditempatkan di dalam kita ketika kita diciptakan. Dan ada darah anak Allah yang kudus yang telah membasuh kita, menguduskan kita, sehingga kita ditebus kembali menjadi milik Tuhan. Dan karena Tuhan begitu mencintai saudara dan saya, Dia mengatakan, aku mau tinggal bersama dengan engkau. So sekalian, seorang yang menghormati tamu yang tinggal di rumahnya, dia akan menyiapkan kamar dengan bersih, dengan baik, dengan nyaman, supaya tamu itu senang. Itu melambangkan sebuah kehormatan kepada si tamu. Tapi kalau saudara misalnya harus mau gak mau, terpaksa, ya karena saudara bekerja di sebuah pelayanan sosial, ya ada pengungsi yang terlunta-lunta dan gak ada yang mau terima, terpaksa numpang di saudara 3 hari, 5 hari, wah saudara bingung juga. Kemudian saudara bilang, ya udahlah, itu ada gudang kecil, kita kosongin deh, taruh 1 kasur, udah tidur di situ. Ya 5 hari nanti pergi kamu gitu. Ya itu berarti apa? Kita menerima dengan apa adanya, dengan terpaksa. Dan kita tidak memberikan sebuah penghormatan yang sungguh-sungguh kepada orang yang kita berikan tumpangan. Soalnya bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Ketika Alkitab mengatakan engkau adalah bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah di dalam roh. Apakah hari demi hari ketika kita berjalan sama Tuhan, kita hidup berjalan dalam kekudusan? Apakah hari demi hari, gak usah Musa yang tinggal di rumah Anda, tapi Tuhan yang berkenan hadir di tempat kediamanmu, Tuhan yang berkenan hadir di dalam hatimu dan hidupmu. Dia melihat engkau hidup kudus dan engkau menghormati Dia. Dan engkau boleh memikirkan, melakukan, mendoakan, mengatakan, menyikapi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Atau Tuhan hanya sekedar seorang yang cukup hadir aja, tapi tidak usah banyak rewel. Ya kalau saya lagi melakukan hobi saya, dosa favorit saya, Tuhan udah nggak usah campur, itu urusan saya. Soalnya apakah seperti itu sikap kita? Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Ibadah kita, saudara boleh datang. Tuhan mengembalikan umat kesayangannya yang mencintai hadirat Tuhan, yang mencintai rumah Tuhan, yang boleh datang ibadah onsite. Itu melambangkan di satu sisi kalian semua punya hati yang menghormati dan mencintai Tuhan. Tapi musuh juga berdoa. Di seluruh kehidupan kita, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita adalah bait yang kudus. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia diperlakukan dengan hormat. Setiap jam, setiap hari, sepanjang umur kehidupan kita, kita menjadi the holy temple of God yang layak untuk menghormati Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk komunitas gereja yang Tuhan berikan kepada kami, yang boleh
meninggikan salib Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk hidup kami yang Tuhan sudah tebus menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang tadinya adalah orang asing dan orang-orang yang bukan warga kerajaan. Tuhan, Engkau menyambut kami sebagai anggota keluarga-Mu. Engkau menyambut kami sebagai warga dari kota kudus umat-Mu Tuhan. Dan terima kasih Engkau membangun kami untuk fit together dengan rapi menjadi bagian dari bangunan Allah yang kudus. Dan Engkau ingin tinggal di dalam kami bersama dengan kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Bapa, biarlah kami boleh meresponi semua anugerah-Mu ini dengan sebuah sikap hati yang juga menghormati dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa, jauhkan segala dosa-dosa yang sangat menjijikkan dari sisi gelap hidup kami dan hati kami. Dan Tuhan, kuduskan kami terus hari demi hari supaya hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Tuhan